Sampai-sampai di zaman ini ada slogan mengatakan ma ba'da takfir illa tafjir. Artinya tidaklah setelah takfir kecuali tafjir. Takfir itu saling mengkafirkan, tafjir itu peledakan. Jadi tidaklah datang setelah takfir kecuali tafjir. Artinya tafjir saling meledakkan. Kita lihat di beberapa negeri umat Islam saling meledakkan. Yang ini meledakkan masjid yang sana meledakkan masjid yang sini. Yang ini meledakkan majelis sana, yang sana meledakkan majelis ini. Nah itu fakta terjadi. Salah satu korbannya adalah guru kita yang mulia. Asy-Syahid, Profesor Dr. Asy-Syahid Muhammad Ramadan Said Al-Buti. Saudara, beliau orang alim, orang yang akhlaknya luar biasa. Beliau tidak pernah terlibat kekerasan, bahkan beliau tidak suka perang. Tapi akhirnya jadi korban dari kelompok-kelompok yang gampang mengkafirkan orang, ya kawan. Dari kelompok-kelompok yang gampang menghalalkan darah orang lain, saudara. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka ma dzakarna haqqa dzikrik, subhanaka ma syakarna haqqa syukrik, subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi kulliha abadan abada ma abqaitana waj'alna minas salihin. Baik ya ikhwan, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini kita lanjutkan madras kita. Ada salam buat seluruh jamaah. Pertama dari Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Mahfuz As-Sirun, hafizahullah ta'ala wara'ah, yang seyogianya beliau hadir bersama kita di tempat ini. Tapi beberapa hari yang lalu beliau berangkat umroh. Insya Allah sebelum Rabu yang akan datang beliau sudah pulang, dan Rabunya beliau bisa hadir lagi bersama kita di sini. Kemudian yang kedua yang menyampaikan salam juga Habib Hanif. Baru semalam beliau sampai di Mekah, dan baru semalam beliau langsung melaksanakan umroh bersama jamaahnya. Kita doakan baik Kiai Haji Mahfuz As-Sirun maupun Habib Hanif beserta para rombongan mereka semua, semoga mendapat umrah makbulah, ziarah mutakabbalah, dan semoga kita yang hadir di sini juga asallah tidak mengharamkan kita daripada ibadah haji, umrah dan ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, kalau tidak berhalangan, kalau beliau sehat walafiat, insya Allah beliau akan hadir. Sebagaimana kita ketahui, beliau cukup sepuh dan kegiatannya sangat padat. Kemarin ini beberapa hari yang lalu saya hadir tempat beliau dalam peresmian Ma'had Tahfidzul Quran. Nah, mudah-mudahan insya Allah kalau nggak ada halangan beliau akan hadir untuk lanjut membaca Sarhul Hikam. Nah, karena Habib Hanif tidak ada, Kiai Mahfuz As-Sirun juga berhalangan, Kiai Kamal juga belum datang, langsung saja kita manfaatkan waktu agar tidak mubazir waktu kita. Silakan semua buka kembali kitab Manahijut Tamyiz. Kita masuk halaman 8. Silakan buka di halaman 8. Tapi sebelum kita buka ke halaman 8, saya ingatkan kepada semua ada beberapa salah cetak. Perhatikan di halaman 3. Kita betulkan dulu, perbaiki dulu. Di halaman 3, paling bawah sekali, baris kedua. 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 Di halaman 3, paling bawah sek
Nah, di situ wa kadzalika rawahu Ibnu Majah. Nah, itu tidak ada waw itu. Di situ rawahu wa Ibnu Majah. Nah, itu wawunya itu karena copy paste. Tolong dicoret. Jadi paling bawah, paragraf yang paling bawah, hadal hadits rawahu aidan al-Imam Tirmidzi dan seterusnya. Nah, di bawahnya ada wa kadzalika rawahu Ibnu Majah. Nah, jadi tidak ada waw, itu salah cetak. Kemudian di halaman 4. Nah, paling atas sekali. Qala al-Imam an-Nawawi asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa'lam anna hadzal hadits yajma anwa'an minal ulumi wal ma'arif wal adab wal lataif anwa'an. Naam mansub li'annahu maf'ulun bih anwa'an. Nah, itu di situ tulis anwa, tidak ada tanwinnya. Kemudian yang berikutnya di halaman 6 paragraf pertama paling atas baris ketiga dari bawah. Nah, di situ ditulis anna mukhalifaha ghaira kharijin an dairatul Islam. Kharij. Di situ pakai huruf H, kharih. Salah. Yang betul kharij. Nah, ya tolong langsung diperbaiki karena kitab ini memang dicetak terbatas. Kita muzakarah sambil kita koreksi. Jadi belum kita cetak banyak untuk kepentingan umum, belum. Baru kita cetak kepentingan terbatas untuk kita kaji di majelis ini sambil kita gunakan kesempatan itu untuk perbaikan kalau ada kesalahan cetak. Sekarang kita masuk halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan khalfiyatul bahth. Khalfiyatul bahth adalah latar belakang penelitian atau latar belakang penulisan desertasi. Khalfiyah, latar belakang. Al-bahth itu penelitian atau desertasi atau tesis atau makalah. Nah, itu disebut bahth. Nah, bahasa Indonesianya bahth itu bahas, pembahasan. Jadi kata bahsun itu sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya bahsun, bahasa Indonesianya bahas. Jadi kalau al-bahts pembahasan. Jadi kata bahas itu berasal dari bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi khalfiyatul bahts artinya latar belakang pembahasan. Latar belakang penelitian. Latar belakang penulisan desertasi. Apa sebenarnya latar belakang daripada penulisan desertasi ini? Mari kita lihat. Qad intasharat zakiratut tabdi'i wa tafsiqi wa tadlili wa takfiri bainal muslimin mundu zamanin qadimin. Jadi fenomena tabdi, fenomena membid'ah-bid'ahkan orang atau wa tafsik dan fenomena memfasik-fasikkan orang, wa tadlil, fenomena menyesat-nyesatkan orang, wa takfir dan fenomena mengkafir-kafirkan bainal muslimin, di antara sesama umat Islam, qadin tasyarat, yaitu telah menyebar kemana-mana ya kawan. Jadi artinya ada fenomena penyebaran sikap saling membid'ahkan, memfasikkan, menyesatkan dan mengkafirkan di antara umat Islam. Nah, fenomena ini sudah berlangsung mundu zamanin qadim. Nah, dia sudah berlangsung sejak zaman yang cukup lama, bukan baru sekarang, bukan baru kemarin. Jadi persoalan saling mengkafirkan sesama umat Islam ini sudah berlangsung cukup lama. Mundu zamanin qadimin ilal an, sampai sekarang ini. Mimma adda ila tamzikil ukhuwatil islamiyyati wa tafriqatil muslimin fi mukhtalifil buldan. Di mana yang demikian itu mengantarkan
ila tamziqil ukhuwatil islamiyah, mengantarkan kepada pengoyakan persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam jadi terkoyak. Wa tafriqatil muslimin, dan memecah belah daripada umat Islam. Fi mukhtalifil buldan, di berbagai negeri, hatta waqa'at bainahum, sampai akhirnya terjadilah di antara umat Islam itu sendiri al-hurubut ta'ifiyah. Hurubut ta'ifiyah artinya perang sektarian. Perang sektarian, perang sekte. Jadi kalau perang antar madhab, perang antar firqah, itu disebut hurub ta'ifiyah. Nah, jadi terjadi perang-perang yang bernuansa sektarian, al-mu'limah, yang menyakitkan kita semua. Nah, kemudian al-mu'assafah, yang kita sesalkan, yang memprihatinkan. Kemudian al-mali'ah, yang penuh dengan bisafki dima'il muslimin, dengan pertumpahan darah umat Islam, wa ifsadi hayatihim, begitu juga perusakan terhadap kehidupan mereka. Nah, jadi jelas bahwa fenomena saling mengkafirkan di antara umat Islam sudah terjadi sejak lama, dan faktanya tidak bisa dipungkiri itu telah mengantarkan kepada perpecahan sesama umat Islam di berbagai negara. Bahkan di negara-negara tertentu terjadi peperangan di antara umat Islam. Dan sampai hari ini kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Perang di Yaman, perang di Syria, perang di Irak, perang di mana-mana. Walaupun di sana ada unsur orang-orang kafir yang ikut campur, ada unsur orang-orang kafir yang mengadu domba, tapi itu tidak terlepas daripada peperangan antar sekte umat Islam itu sendiri. Nah, udah tahu orang kafir suka ngadu domba, kok kita mau diadu domba? Udah tahu orang kafir suka umat Islam ini berpecah belah, kok kita mau berpecah belah? Dan orang kafir tahu, oh antara Sunni sama Syiah nggak cocok, perbedaannya tajam, dipanas-panasi, diadu domba. Mereka tahu, bukan tidak tahu. Oh di Yaman antara Houthi umpamanya dengan Salafi ini pertikaiannya sangat runcing, sangat keras. Mereka orang-orang kafir itu tahu, kemudian yastaghilul furas. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mengadu domba umat Islam di mana tempat. Terlepas daripada unsur adu domba, terlepas adanya unsur keterlibatan orang-orang di luar Islam, tapi kita tidak bisa memungkiri di dalam tubuh umat Islam itu sendiri memang ada bahan bakar. Perbedaan pendapat di antara mereka yang mereka sulit untuk legowo, yang akhirnya mereka mudah saling mengkafirkan di antara mereka. Karena orang kalau sudah mengkafirkan, maka dengan mudah dia akan menghalalkan darah saudara muslimnya. Jangan lupa itu. Sampai-sampai di zaman ini ada ada slogan mengatakan ma ba'da takfir illa tafjir. Artinya tidaklah setelah takfir kecuali tafjir. Takfir itu saling mengkafirkan. Tafjir itu peledakan. Jadi tidaklah datang setelah takfir kecuali tafjir. Artinya tafjir saling meledakkan. Kita lihat di beberapa negeri umat Islam saling meledakkan. Yang ini meledakkan masjid yang sana meledakkan masjid yang sini. Yang ini meledakkan majelis sana, yang sana meledakkan majelis ini. Nah itu fakta terjadi. Salah satu korbannya adalah guru kita yang mulia, Asy-Syahid Profesor Dr. Asy-Syahid Muhammad Ramadan Said Al-Bulti. Saudara, beliau orang alim, orang yang akhlaknya luar biasa. Beliau tidak pernah terlibat kekerasan, bahkan beliau tidak suka perang. Tapi akhirnya jadi korban dari kelompok-kelompok yang gampang mengkafirkan orang, ya kawan. Dari kelompok-kelompok yang gampang menghalalkan darah orang lain, saudara. Nah itu fakta yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Jadi ini sudah terjadi sejak zaman yang lama. Baik, kita lanjutkan. Mari masih halaman 8. Saudara. Di sini dikatakan fa awwalu man sannat takfira bainal muslimin al-khawarij lamma kafaru Aliyan wa Muawiyatan wa man ma'ahuma minas sahabah radhiyallahu taala anhum. Jadi man sannat takfir, kelompok orang yang pertama kali melakukan takfir. Jadi dia mempropagandakan takfir, saling mengkafirkan di antara sesama umat Islam adalah al-khawarij, yaitu kelompok khawarij, saudara.
Kapan mereka mengkafirkan? Lamma kafaru Aliyan wa Muawiyah. Tatkala mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Perlu kita catat, dulu terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Tapi Ali tidak pernah mengkafirkan Muawiyah. Dan Muawiyah nggak pernah mengkafirkan Ali. Jangan lupa itu. Ya, mereka mengkafirkan karena ada perbedaan ijtihad, ada kesalahpahaman di antara mereka. Terjadi pertikaian, terjadi pertumpahan darah. Betul, itu tidak kita pungkiri, itu fakta sejarah. Tapi maka Ali yukaffir Muawiyah, wala Muawiyah yukaffir Ali. Enggak ada Muawiyah dan Sayyidina Ali saling mengkafirkan. Sebelumnya juga ada peperangan antara Sayyidatuna Aisyah dengan Ali, kemudian ada terlibat Zubair, ada terlibat Tolha dan lain sebagainya. Tapi nggak ada mereka saling mengkafirkan satu dengan lainnya. Nah, itu yang perlu kita catat ya ikhwah. Bahkan masing-masing pihak saling mensolatkan jenazah daripada orang-orang yang ada di pihak lawannya. Nah ini menarik. Artinya mereka nggak mengkafirkan. Betul mereka ada pertikaian, ada perselisihan. Bahkan perselisihannya tajam sampai pertumpahan darah. Kalau pertumpahan darah kan berarti perselisihannya sangat tajam. Tapi sungguh pun begitu mereka tidak saling mengkafirkan. Nah datang Khawarij, saudara. Khawarij ini pada awalnya termasuk pendukung Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi begitu Ali berdamai dengan Muawiyah, kelompok ini nggak terima. Nah, mereka merasa bahwa Muawiyah ini bukan kelompok yang mesti didamaikan. Bahkan mereka meminta kepada Ali sebagai khalifah untuk bertindak tegas, yaitu memerangi Muawiyah sampai tuntas. Dan itu ditolak oleh Ali dan para sahabat. Mereka kecewa, orang-orang ini, kemudian akhirnya mereka keluar dari kelompok Ali. Nah kemudian mereka kafirkan Ali dan mereka kafirkan Muawiyah. Ya ikhwah. Nah jadi terkenal di tengah sahabat bahwa awal man sanna takfir bainal muslimin humul khawarij. Jadi yang pertama kali mengadakan bid'ah saling mengkafirkan di antara sesama umat Islam adalah orang-orang khawarij. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Wa hadhihi dzahira. Jadi fakta fenomena saling mengkafirkan ini taqa'u fi'lan ala ammatil muslimin wa khassatihim. Jadi betul-betul terjadi di tengah umat Islam baik di kalangan umum maupun di kalangan khusus. Wuqu'u hadhihi dzahira fi ammatil muslimin mimma yu'tadaru minhu li'adami qudrati aktsaril muslimin ala tamyizi bainal ikhtilaf wal inhiraf fi dinil Islam. Jadi kalau fenomena saling mengkafirkan di antara sesama umat Islam ini terjadi di kalangan awam, mimma yu'tadaru minhu, masih makzur, masih bisa kita paham lah. Kalau orang awam tuh gampang kafirin orang, kita bisa paham. Kenapa saudara? Li'adami qadra aktsaril muslimin ala tamyiz bainal ikhtilaf wal inhiraf. Karena kebanyakan umat Islam yang awam ini nggak punya kemampuan untuk membedakan mana yang ikhtilaf, mana yang inhiraf, mana yang mabda'i, mana yang ghair mabda'i, mana yang usul, mana yang furu. Jadi karena kebanyakan umat Islam yang awam, ini kita cerita yang awam, karena memang banyak di antara mereka yang nggak paham, jadi mereka mudah terprovokasi untuk gampang mengkafirkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, ya ikhwan. Nah ini kenapa kita katakan mimma yu'tadarubi? Bukan berarti boleh ya, bukan. Mimma yu'tadarubi di sini bukan berarti boleh, bukan berarti mubah, jaiz, bukan. Artinya kita mencoba memahami kenapa sih terjadi perbedaan begitu. Kenapa sih ada orang awam saling mengkafirkan? Oh, karena pengetahuannya dangkal. Oh, karena dia nggak bisa bedakan antara usul dan furu. Oh, karena dia nggak bisa bedakan mana yang mabda'i, mana yang ghair mabda'i. Jadi kalau kita udah tahu begitu, solusinya gampang. Berarti orang-orang awam ini harus dididik, harus dibina, harus diberitahu, harus dibekali supaya ke depan tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kita lanjutkan. Bainama wuqu'uha fi khassatil muslimin famimma ishtukila ala i'tidarih nadhran li si'ati ulumihim wa kathrati ma'arifihim wa rif'ati makanatihim.
Sementara terjadinya sikap saling mengkafirkan di tengah orang-orang yang khusus. Maksudnya orang khususnya ulama, alim kabir ya ikhwan. Imam Jalil umpamanya. Nah di kalangan orang-orang seperti mereka ini famim mastukil. Ini sesuatu yang agak rumit untuk bisa dimaklumi. Agak rumit kita bisa memaklumi. Kok sekelas itu yang ilmunya banyak, ilmunya tinggi, kedudukannya luar biasa di tengah ulama, kok bisa mudah mengkafirkan? Nah ini fimastukil, agak rumit kita untuk memahaminya. Kenapa bisa begitu ya ikhwan? Nah jadi agak susah. Kenapa? Nadran lisi'ati ulumihim. Karena melihat luasnya pengetahuan mereka, wa kathrati ma'arifihim, dan banyaknya yaitu pengetahuan ilmu mereka, wa rif'ati makanatihim, dan tingginya kedudukan mereka di tengah umat. Walakin ma'adzalik, namun demikian, saudara, la nunkir, kita tidak mengingkari anna tamyiza bainal usuli wal furu'i min umuri sha'bah indal ulama hatta tarafa bidzalika Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahullahu taala. Nah, tapi memang kita tidak pungkiri, terlepas daripada agak rumit, sekarang kita mau coba cari jawabannya. Ini kan agak rumit ini. Kok ulama bisa gampang mengkafirkan orang? Kok ilmunya luas, kok bisa dengan mudah untuk mengatakan ini fasik, ini munafik, ini kafir. Nah kita mencoba untuk mencari, walaupun dia stukil, walaupun dia agak rumit, tapi kita mencoba mencari jawaban. Kenapa sih bisa begitu? Nah makanya di sini kita katakan walakin ma'adzalik la nunkir. Nah walaupun sedemikian rupa posisinya, walaupun agak sedikit rumit, tapi kita tidak mengingkari anna tamyiza bainal usuli wal furu', bahwa pemilahan antara usul dan furu' min umurin sha'bah, termasuk urusan yang sulit. Bukan urusan yang mudah, sulit. Indal ulama. Jadi jangankan orang awam, bagi ulama aja merupakan sesuatu yang sulit. Nah jadi kalau ulamanya aja sulit, apalagi orang awam ya ikhwan. Nah karena di sini hatta tarafa bidzalik. Sampai mari kita lihat bagaimana al-imam, yaitu Imamul Haramain al-Juwaini mengakui hal tersebut. Taraf. Jadi Imamul Haramain. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita baca kitab fikih khususnya, kalau Anda ketemu kata qalal imam. Qalal imam, mau baca Kifayatul Akhyar kayak mau baca apa, kalau disebut qalal imam, kita. Dia enggak sebut tentu al-imam siapa. Itu yang dimaksud adalah Imamul Haramain al-Juwaini, bukan Imam Syafi'i, bukan. Nah, jadi supaya kita tahu tuh istilah-istilah. Jadi ulama-ulama yang kaliber ini, dia kalau nyebut seseorang tuh dia udah sepakat tuh. Pokoknya si fulan sebut aja imam, udah. Jadi kalau disebut imam, orang paham, oh maksudnya Imam Juwaini. Nah, kalau orang yang baru belajar fikih nggak paham, dia pikir tuh imam siapa? Ini imam yang mana? Nah, nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan ungkapkan istilah-istilah yang seperti itu dalam mazhab Imam Syafi'i, penting. Baik dalam urusan fikih, syariat maupun dalam urusan tauhid ya kawan. Dalam urusan akidah insya Allah. Karena kedudukan Imamul Haramain al-Juwaini ini luar biasa. Kenapa Imamul Haramain al-Juwaini ini dijuluki imam dalam mazhab Syafi'i? Karena beliau yang merangkum seluruh karya Imam Syafi'i. Jadi seluruh karya Imam Syafi'i dari kitab Al-Um, kemudian ada lagi kitab Al-Imla, kemudian ada lagi kitab Al-Hujjah dan lain sebagainya, dirangkum oleh beliau, dirincikan, jadilah kitab Nihayatul Matlab. Nah, Nihayatul Matlab itu menghimpun seluruh, yaitu pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah kemudian dari Nihayatul Matlab baru tuh lahir kitab-kitab fikih yang lainnya ya ikhwan. Baik yang dikarang oleh Imam Nawawi atau Ibn Hajar, saudara, atau dikarangan oleh yang lainnya. Nanti kita bisa lihat silsilahnya. Nah cukup kita tahu bahwa Imamul Haramain al-Juwaini seorang imam yang punya magam begitu tinggi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, mari kita lihat. Bagaimana pengakuan Imam Juwaini berkaitan dengan hal yang tadi kita ceritakan? Hatta i'tarafa bidzalik
Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah hina yaqulu fi kitabihil Ghiyathi. Jadi ada satu kitab judulnya Al-Ghiyathi. Nah, kitab ini karangan daripada Imam Juwaini. Nah, beliau mengatakan dalam kitab tersebut, mari kita lihat. Fa in qila fassilu ma yaqtadi at-takfira wa ma yujibu at-tabdi'a wa tadlil qulna hadha tama'un fi ghairi matma'in fa inna hadha ba'idul madrak wa mutawa'irul maslak yastamidu min tayyari bihari ulumi tauhid wa ma lam yuhid binihayatil haqa'iq lam yatahassal fit takfiri ala watha'ik walau awqaltu fi jami'i ma yata'allaq bihi atrafil kalam fi hadal kitab la balagha mujalladatin thumma la yablugh muntahal ghayat. Masya Allah, ini kalimat luar biasa ini ya ikhwan. Jadi di sini Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala mengatakan fa'in qila, kalau ditanyakan atau dikatakan, kalau ada orang nanya dikatakan saudara, atau ada orang yang minta, apa dia minta? Fasilu, coba rincikan ma yaqtadi takfira, apa saja persoalan yang menyebabkan kekafiran saudara, wa ma yujibu tabdi wa tadlil, dan apa pula persoalan-persoalan yang mengantarkan kepada bid'ah dan kesesatan. Artinya beliau katakan kalau ada yang minta nih, ada yang ngomong, coba tolong pisahkan mana hal-hal yang membuat kafir, mana hal-hal yang membuat bid'ah atau sesat. Soal apa aja, minta dirincikan. Apa beliau katakan? Qulna, maka kami akan menjawab, hadza tama'un fi ghairi matma'in. Ini kemauan yang besar, penuh semangat. Tama itu kan artinya rakus, serakah. Atau bisa juga diartikan kemauan yang besar. Ini adalah kemauan besar yang bukan pada tempatnya. Maksudnya kemauan besar yang bukan pada tempatnya untuk menunjukkan ini bukan persoalan gampang. Ini bukan persoalan gampang untuk dirinciin satu-satu. Mana yang menyebabkan kekafiran, mana yang menyebabkan orang jadi mubtadi, mana yang menyebabkan orang jadi dol, saudara, mudil. Kata Imam Juwaini, ini bukan persoalan gampang. Beliau mengatakan fa inna hadza ba'idul madrak. Ini sesuatu yang jauh dari gapaian. Jauh dari raihan. Artinya maksudnya jauh dari gapaian, nggak gampang meraihnya. Kemudian mutawa'irul maslak. Mutawa'ir itu sukar, sulit. Mutawa'irul maslak artinya ini jalan yang sangat sulit sekali. Saudara, kenapa? Yastamid min tayyari bihari ulumi tauhid. Karena ini persoalan yang bersumber dari aneka gelombang aliran samudra ilmu tauhid. Artinya ilmu tauhid ini samudranya luas. Nah, belum ada yang mampu mengarungi ilmu tauhid itu secara keseluruhan. Jadi kalau mesti dirincikan satu persatu persoalan takfir, tabdi, dan tadlil, ini bukan persoalan mudah. Ini persoalan yang sangat sulit. Karena saking luasnya, yaitu daripada lautan atau samudra ilmu tauhid. Kemudian beliau mengatakan wa malam yuqit bihi nihayatil haqa'iq. Nah, kalau orang nggak mampu untuk mengarungi segala hakikat ilmu tauhid, dia nggak bisa mengarungi seluruh lautan ilmu tauhid. Hakikatnya dia nggak bisa kuasai. Kalau dia udah nggak bisa kuasai semuanya, maka lam yatahassal fit takfir ala watha'ik. Maka dia nggak bakal dapat ketetapan tentang takfir yang lengkap. Ada wasikahnya, ada ketetapannya. Jadi kalau mau lengkap, betul-betul lengkap, perbuatan kafir itu ini. Mau dirincikan? Enggak gampang, itu bukan persoalan mudah. Kemudian lagi beliau katakan, walau aghaltu fi jami'i ma yata'allaq bihi atrafal kalam. Kalau aku tuangkan lebih mendalam lagi persoalan ini, saudara, persoalan ini aku dalami lagi, aku tuangkan semuanya di dalam kitab ini. Maksudnya kitab yang beliau lagi tulis. La balagha mujalladat. Ini kayak kitabnya akan sampai berjilid-jilid. Ini kalau mau ngebahas soal ini bisa berjilid-jilid ini kitab saya sekarang. Dan kalau udah berjilid-jilid pun
La yablugh muntahal ghaya, tetap nggak bakal sampai tujuan akhirnya. Masya Allah. Artinya apa nih kalau dikatakan begini? Artinya persoalan takfir amrun azim wa khatir. Persoalan takfir ini adalah urusan yang sangat besar dan sangat berbahaya. Jadi mesti hati-hati dan waspada. Kalau ulama saja banyak yang terpeleset saling mengkafirkan sesama kaum muslimin, apalagi yang bukan ulama. Nah ini yang kita mau cari jalan keluarnya. Bagaimana caranya di zaman kita dan seterusnya ke depan kita punya pedoman-pedoman yang bisa kita jadikan sebagai prinsip hidup kita agar kita bisa menghindarkan sikap takfir dalam rangka untuk menjaga persaudaraan, persatuan dan kesatuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lanjutkan ya ikhwan. Kita akan tuangkan berikut ini beberapa sikap antar ulama sebagai bukti, saudara. Bukan hanya sekedar kita ngomong para ulama ada yang saling mengkafirkan. Nanti orang tanya, mana buktinya? Siapa mengkafirkan siapa? Nah, kita nggak nanya yang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dikumpulin buktinya udah banyak. Buka YouTube ketemu ya ikhwan. Nah, ini kan kita mau cerita di zaman ulama salaf ya ikhwan. Baik. Qad ittafaqal Imam Ahmad wal Imam al-Karabisi. Jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Husain al-Karabisi. Imam Ahmad dan Imam Husain al-Karabisi ini dua-duanya murid Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, di Irak. Makanya kalau kita lihat Qaul Qadim Imam Syafi'i itu banyak disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Karabisi. Jadi dalam mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad, banyak dipakai Qaul Qadim Imam Syafi'i. Nah, kenapa kok Qaul Qadim Imam Syafi'i banyak sama dengan mazhab Imam Ahmad? Karena memang Imam Ahmad dulu pernah belajar fikih dari Imam Syafi'i, hadis, fikih, tafsir dan lain sebagainya ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Nah, waktu di Baghdad Imam Syafi'i itu Qaul Qadim. Nah, begitu Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, melihat kehidupan di sana, bertemu dengan para ulama di sana, mulai terjadi pergeseran sikap dari Imam Syafi'i. Tidak semua, ada beberapa masalah yang dulu Imam Syafi'i berpendapat di Baghdad, kemudian berubah ketika beliau ada di Mesir. Nah, begitu berubah ketika beliau ada di Mesir, itu disebut Qaul Jadid. Yang di Irak Qaul Qadim, yang di Mesir Qaul Jadid. Nah, Imam Karabisi ini representatif mewakili pendapat Imam Syafi'i di Qadim. Nah, waktu beliau tinggal di Irak. Begitu juga Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad, Imam Karabisi ini sebetulnya sahabat. Sama-sama murid Imam Syafi'i. Ada yang menarik, saudara. Qad ittafaqal Imam Ahmad wal Imam al-Karabisi rahimahumullah ala anna al-Qur'ana laisa bimakhluqin. Walakinna ikhtalafa fi khalqi lafziyatil Qur'an fabadda'a kullu wahid minhum al-akhar ma'a jalalatihima fil ilmi wal akhlaq. Wahuma imaman jalilan inda ahli sunnati wal jamaah. Wahuma tilmizan zakiyan abqariyan al-imam Syafi'i rahimahullah fi Baghdad. Nah, jadi ini menarik, saudara. Jadi Imam Ahmad dan Imam Karabisi sepakat bahwa Al-Quran itu kalam Allah laisa bimakhluk. Bukan makhluk. Itu sepakat Imam Ahmad dengan Imam Karabisi. Tapi ada yang mereka berbeda tentang qiraatul qari, lafziyatul Quran. Jadi itu mushaf, di mushaf ada tulisan, huruf-huruf, tinta di atas kertas yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Imam Karabisi mengatakan
bahwa semua tulisan kitabat Qur'aniyah yang ada di mushaf itu makhluk. Karena itu kan kertas makhluk, tinta makhluk. Jadi kalamullahnya yang bukan makhluk, tapi tulisan di mushafnya makhluk. Terus kalau ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, keluar suara dari mulutnya itu ayat Quran. Nah, menurut Imam Qarabisi itu keluar mulutnya dari pita suara dia, dari lidah, dari mulut dia. Itu suara yang dikeluarkan oleh manusia makhluk. Saudara. Nah, ini ditolak oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengatakan kalau udah bicara kalamullah, Al-Quran itu kalamullah dan dia bukan makhluk, titik. Enggak usah pakai ditambahin yang lain. Jadi enggak usah pakai bilang tuh qiraatul qari, kitabatul Quran dan lain sebagainya. Itu bukan makhluk. Ini ditolak oleh Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Nah, akhirnya apa? Imam Ahmad mengatakan bahwa Imam Qarabisi melakukan bid'ah. Justru Imam Qarabisi membalas Imam Ahmad yang dikatakan melakukan bid'ah. Bagaimana bisa mushaf Quran dibilang bukan makhluk? Kalau bukan makhluk, khalik dong. Nah, ini terjadi perdebatan cukup hebat soal ini, saudara. Nah, walaupun pada akhirnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah, jumhur mayoritas, saudara mengikuti pendapat Imam Qarabisi. Nah, mengikuti pendapat Imam Qarabisi, saudara. Nah, tapi jangan kaget kalau sebagian pengikut Imam Ahmad sampai saat ini tetap memegang pendapat Imam Ahmad dan nggak terima itu pendapat Imam Qarabisi, saudara. Nah, soal perbedaan pendapat itu biasa, tidak ada masalah. Cuman yang jadi catatan kita di sini, mari kita lihat. Wa fi riwayat Syahin Ibnu Sumaidzi rahimahullah anna Ahmad kaffaral Qarabisi bisababi dzalik. Jadi Imam Ahmad mengkafirkan Imam Qarabisi gara-gara soal tadi. Nah, di situ dikatakan faqala, perawinya nih. Nah, perawinya mengatakan sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul Al-Husain al-Qarabisi indana kafir. Nah, artinya bukan konon katanya, bukan. Ada yang menyaksikan, mendengar ucapan Imam Ahmad, dia merawikan. Nah, yang mendengar itu siapa? Ini dia, Syahin Ibnu Sumaidzi. Nah, salah satu rawi, saudara, rawi masyhur. Nah, kemudian bal an Syahin Ibnu Sumaidzi, bahkan Syahin ini juga saudara meriwayatkan anna Ahmad kaffaral waqifah. Imam Ahmad juga mengkafirkan orang yang punya sikap waqifah. Apa itu waqifah? Nah, mari kita lihat. Ai man qala bi anna al-Qur'ana kalamullah wa waqaf wa lam yakul laisa bi makhluq. Jadi maksudnya Imam Ahmad kalau ngomong itu mesti jelas. Al-Qur'an itu kalamullah wa laisa bimakhluk, lengkap. Tapi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, titik, dia nggak terusin. Kata Imam Ahmad, tetap kafir, belum Islam. Masya Allah. Jadi harus ada tuh kalimat kalamullah laisa bimakhlukin, saudara. Jadi kalau bilang kalamullah titik, masih nggak boleh. Padahal kebanyakan jumhur ulama ahlus sunnah boleh sebut kalamullah aja cukup. Cuman kalau disebutin laisa bimakhluk lebih sempurna. Cuman yang kita garis bawahi di sini nih sampai menkafir-kafiran ini, saudara. Dan ini ada di riwayatnya. Mari kita lanjutkan lagi, saudara. Jadi kalau kita mau lihat pernyataan Syahin Ibn Sumaidzi tadi, lihat paling bawah sekali halaman 8. Itu bisa kita lihat dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Artinya ucapan Imam Ahmad itu sendiri diriwayatkan oleh ulama-ulama Hambali sendiri. Bahkan dimasukkan dalam kitab Tabaqat Hanabilah, saudara. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang, saudara. Di sini Sumaidzi mengatakan sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Aku dengar sendiri. Ahmad ibn Hanbal itu mengatakan al-waqifah syarrun minal jahmiyah. Wa man qala lafziyun bil Qur'ani makhlukun fahuwa kafir. Nah, Jahmi. Apa itu Jahmi? Jahmiyah itu, saudara, adalah gulatul murji'ah.
Dulu ada kelompok firqah disebut firqah murji'ah. Firqah murji'ah ini adalah antitesis dari Mu'tazilah. Jadi dulu ada Mu'tazilah yang ngegandrungi Jabariyah. Kemudian ada murji'ah, ada Mu'tazilah yang menggandrungi Qadariyah. Sementara ada murji'ah yang menggandrungi Jabariyah. Nah, jadi kalau sebut murji'ah itu identik sama Jabariyah. Kalau bicara Mu'tazilah itu aliran pola fikirnya adalah Qadariyah. Nah, dari murji'ah ini ada yang gulatnya, ada yang ekstrimnya. Nah, itu yang disebut Jahmiyah. Atau Jahmiyah ini kalau dalam bahasa ulama biasa disebut kaum al-mu'attilah. Yaitu yang melakukan taktil terhadap sifat-sifat Allah. Nah, jadi ada sifat-sifat Allah itu yang ditolak sama dia. Yang diyakini, dimantapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditolak oleh mereka. Ini kelompok Al-Jahmiyah. Nanti insya Allah akan lebih luas lagi kita berkenalan dengan Al-Jahmiyah. Jahmiyah ini dulu dinisbahkan kepada Jahmun ibn Safwan. Jadi ada orang namanya Jahmun ibn Safwan. Makanya disebut Jahmiyah. Jadi dikatakan di sini Al-Waqifah. Al-Waqifah itu yang tadi tuh. Yang menyebut Al-Quran adalah kalamullah. Terus berhenti. Apa dikatakan? Sarrun minal Jahmiyah. Ini lebih buruk daripada Jahmiyah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan waman qala lafziyun bil Quran. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu ada lafzinya maksudnya lafaz yang dibaca. Itu dikatakan makhluk fahuwa kafir. Maka dia sudah kafir. Kemudian gak sampai di situ. Dulu pertentangan soal ini khususnya antara Hambali dengan Hanafi keras betul ya ikhwah. Pertikaian antara pengikut Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Ahmad di dalam persoalan ini sangat keras. Sampai-sampai mari kita lihat. Wa dzakara Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal. Nah, ini putranya Imam Ahmad. Ini Abdullah ini putranya Imam Ahmad. Zakar dia menyebutkan marwiyatin fis sabbi was sadam wa takfir Abi Hanifah. Jadi yang namanya Abdullah putranya Imam Ahmad ini saudara di dalam kitabnya namanya kitab As-Sunnah. Ini semua maraji yang ada dalam kitab Manahij ada di perpustakaan saya. Jadi semua maraji yang ada dalam kitab ini saya dulu selalu berusaha untuk cari beli sesulit apapun terus kita cari kita kumpulkan ya ikhwan. Nah, kitab As-Sunnah ini dulu memang sulit dicari tapi belakangan saya lihat sudah mulai ada yang cetak ya ikhwan. Nah, karena itu ini karangan putra daripada Imam Ahmad. Judulnya Kitabus Sunnah. Enggak seberapa tebal, sedang aja ya ikhwan. Di perpustakaan saya ada di Megamendung. Baik, di sini dimasukkan riwayat-riwayat mencaci maki dan mengkafirkan Abu Hanifah. Habis-habisan dikafirkan Abu Hanifah. Dan buku itu masih ada sampai saat ini. Nah, artinya bukan konon dan katanya. Kita buka itu kitab. Di situ marwiyat. Nah, kalau udah sebut marwiyat itu bukan satu bukan dua. Udah banyak riwayat. Bagaimana dalam kitab tersebut Abu Hanifah dicaci, dimaki sampai dikafirkan. Akibatnya apa? Fatara ba'du atba'il Hanafiyah. Nah, akhirnya para pengikut Imam Abu Hanifah balas dendam. Fakaffaru man kafara Abu Hanifah intiqaman. Akhirnya berbalik kitab-kitab dari mazhab Abu Hanifah yang membela Imam Abu Hanifah habis-habisan juga mengkafirkan pengikut daripada Imam Ahmad. Nah, jadi ini fakta terjadi. Nah, sekarang saya mau tanya, Imam Ahmad salaf bukan? Salaf. Anaknya salaf bukan? Salaf. Nah, ini kejadian yang kita cerita di zaman salaf nih. Oh, ternyata di zaman salaf sudah mulai terjadi saling mengkafirkan sesama umat Islam. Nanti bagaimana cara menjawab ini? Nanti akan ada jawabannya ya, kawan. Bagaimana cara kita memahami? Sebab kita yakin akhlak salaf enggak begini ya, kawan. Kita yakin akhlak salaf itu thayyibah. Mahmudah. Tapi kok bisa ada hal-hal begini? Nah, ini mesti ada jawaban ini. Nah, kalau kita lihat begini kelihatannya akhlaknya jadi nggak bagus.
Nah, hati-hati tuh, jangan langsung menilai. Jangan langsung begitu baca begini langsung ambil kesimpulan. Kalau salaf juga nggak bener, menkafir-kafiran dia media. Nah, nggak boleh tuh. Nah, bisa jadi ini orang-orang kelompok-kelompok liberal kalau baca kitab begitu, baca satu paragraf langsung ambil kesimpulan ya, kawan. Nah, ini dia. Jadi baca kitabnya nggak tuntas. Nah, kita kalau baca kitab mesti tuntas, kita pelajari. Nah, kenapa sih bisa terjadi ini? Apa sih maksudnya? Nah, karena kan setahu kita kan yang namanya salaf ini kan zaman-zaman penuh fadilah, barakah. Zamanul barakah, zamanus salaf. Masa sih zamanus salaf hal-hal yang begini yang terjadi ya ikhwan? Nah, ini yang harus kita jawab. Mari kita lanjutkan lagi. Wa idza kana takfir waqi'an min baini madhahibi ahli sunnati wal jamaah nafsaha fama balu baina ahli sunnati wal madhahibil ukhra. Jadi kalau antar sesama ahlus sunnah aja saling mengkafirkan, kira-kira antara ahlus sunnah dengan bukan ahlus sunnah bagaimana? Apalagi. Nah, ini sesama ahlus sunnah nih. Hambali ahlus sunnah bukan? Ahlus sunnah. Hanafi ahlus sunnah. Syafi'i ahlus sunnah. Saling mengkafirkan di antara mereka ulamanya. Nah, bagaimana dengan yang bukan ahlus sunnah? Antara ahlus sunnah dengan Syiah, antara ahlus sunnah dengan Mu'tazilah, antara ahlus sunnah, saudara, umpamanya dengan khawarij, saudara. Sesama ahlus sunnah saja kita dapatkan data sejarah, ada peristiwa saling mengkafirkan. Apalagi di luar ahlus sunnah. Sampai di sini jelas ya? Semua jelas? Bisa dilanjutkan? Kalau nggak jelas jangan dilanjutin dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Waqad kaffaral Imamul Barbahari rahimahullah wa huwa imamun kabirun fil madhhabil hambali sairal madhahib kharij ahli sunnati wal jamaah. Jadi Al-Imam Al-Barbahari itu imam besar dalam mazhab Ibn Hanbal, dalam mazhab Hambali, saudara. Nah, ini kalau di kita nih semacam Imam Juwaini, saudara. Kalau di Syafi'i kan ada Imam Juwaini yang besar. Di mazhab Hambali ada Imam Barbahari. Nah, Imam Barbahari ini sezaman dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, saudara. Wahwa imamun kabir, imam besar ya ikhwan dalam mazhab Hambali. Apa yang terjadi? Waqad kafara sairal madzahib. Dia mengkafirkan semua mazhab kharij ahli sunnati wal jamaah yang berada di luar ahlus sunnah wal jamaah. Pokoknya mazhab apa saja di luar ahlus sunnah wal jamaah kafir. Nah, itu satu. Kemudian bahkan kafara man khalafa ma kitabihi sarhus sunnah. Bahkan yang ajaibnya dia ngarang satu kitab judulnya Sarhus Sunnah. Di kitab ini dia kafirkan siapa saja yang menolak isi kitab dia. Nah, sampai dia katakan wa annahu man istahalla syai'an khilafan lima fi hadzal kitab fa innahu laisa bidinillahi yadin. Wah, luar biasa saudara. Enggak usah diterjemahin lagi ya. Udah paham semua insyaallah ya. Masya Allah luar biasa. Wa annahu man istahalla syai'an khilafan lima fi hadzal kitab. Yaitu barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang bertentangan dengan isi kitab ini, maka sesungguhnya dia laisa bidinillahi yadin. Dia tidak meyakini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu sekelas Imam Barbahari. Imam Barbahari bukan orang sembarangan. Dia imam kabir, ilmunya luas ya kawan. Dan dia muhtaram, makanahnya rafi'ah. Inda madhhabil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian mari kita lihat lagi. Kita turun ke bawah. Tadi kan salaf itu tahun-tahun 300-an. Sekarang kita mundur lagi. Tahun-tahun 700-an. Mari kita lihat. Wa kaffara Syekh Ibn Taimiyah. Wa tilmidhuhu Syekh Ibn Al-Qayyim. Nah, jadi Ibn Al-Qayyim itu murid Ibn Taimiyah. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Jangan ketukar. Bukan Ibn Al-Jauzi. Ya, Ibn Al-Jauzi itu ulama besar dalam mazhab Hambali. Jauh sebelum Ibn Taimiyah. Ya ikhwan. Nah, Ibn Al-Jauzi imam besar di mazhab Hambali.
jauh sebelum Ibn Taimiyah. Dan beliau Asy'ari, Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu Hambali Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukan Al-Jauzi. Nah, jadi Syekh Ibn Taimiyah dan Syekh Ibnul Qayyim rahimahumullah, saudara, kafaral Mu'attilah. Dia mengkafirkan kelompok Mu'attilah. Kita tidak kaget kalau dia mengkafirkan Mu'attilah, karena di kalangan Asy'ari pun ada mengkafirkan Mu'attilah. Cuman yang jadi masalah lanjutannya, fa'adkhala fiha. Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim memasukkan dalam kelompok Mu'attilah adalah al-Asy'ariyata wal Maturidiyah was Sufiyah. Jadi semua Asy'ari, Maturidi dan Sufi semuanya disebut Mu'attilah. Berarti semuanya kafir. Yang hadir sini kafir semua dong nih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Gak apa-apa, kita baca dulu. Jangan emosi dulu, jangan. Kayaknya di belakang udah ada yang melotot ini. Kurang ngajar nih Asy'ari dikafirin nih. Jangan Asy'ari dikafirin, tenang dulu, kita pelajari kenapa, ada apa, tenang. Jangan langsung begitu dikafirin, atau tuh di belakang Ibn Taimiyah tuh yang kafir. Nah, jangan. Wah, kita tarohum lagi di sini. Rahimahumallah. Ntar ada yang nanya, ini gimana Habib Rizik? Udah Asy'ari dikafirin, dia masih tarohum aja. Tarahum kepada ulama-ulama pendahulu kita itu etika, saudara. Soal pendapat kita sama mereka cocok nggak cocok itu soal lain. Nah, itu soal lain. Sekarang mari kita terusin dulu. Jangan marah dulu ya. Kita terusin dulu ya, kawan. Falaqad qama Taqiyuddin As-Subki. Nah, ini Imam Subki ini, saudara. Nah, ini Imam Subki sezaman nih sama Ibnul Qayyim ya, kawan. Di sini beliau di sini katakan walaqad qama Taqiyuddin As-Subki. Imam Subki ini enggak terima Asy'ari dikafirin begitu aja, saudara. Nah, beliau minal a'immatis Syafi'iyah. Beliau termasuk salah satu imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa yang beliau lakukan? Birraddil fi'il. Jadi bereaksi beliau atas pengkafiran yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah maupun Ibnul Qayyim. Lalu apa yang beliau lakukan? Fakaffarahuma. Imam Subki mengkafirkan Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Aduh, wah, yang di belakang baru senyum-senyum tuh. Merasa ada yang mewakili itu. Nah, ini biasa ya, kawan, biasa. Ini biasa, jangan kaget dulu ya, kawan, kita lihat dulu, saudara. Jadi artinya saya hanya ingin membuktikan di muqaddimah ini, kan kita masih muqaddimah ini, bahwa memang ada satu fenomena yang memprihatinkan. Umat Islam ini terjerumus dalam sikap saling mengkafirkan. Nah, setelah kita telusuri, ternyata sikap itu sudah lahir sejak lama. Makanya kita buktiin satu-satu apa-apa yang terjadi sejak lama dulu ya, kawan. Nah, kemudian Dzakar Dzahabi. Al-Imam Dzahabi ini murid Ibn Taimiyah juga, saudara. Tapi berbeda dengan Ibnul Qayyim. Imam Dzahabi ini termasuk Syekhul Muhadditsin. Dia kalau dalam ilmu rijal, ilmu hadis berkaitan dengan sanad, dengan rijal luar biasa. Salah satu karya beliau yang sangat fenomenal dalam ilmu rijal adalah Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala ini karya Imam Dzahabi. Dan Imam Dzahabi juga punya kitab tarikh, saudara. Punya kitab tarikh yang doham, luar biasa. Nah, Imam Dzahabi di sini memberikan kesaksian. Apa kata beliau dalam kitabnya? Anna Ibn Taimiyah rahimahullah taba fi akhiri amrih min sya'nit takfir. Bahwa Ibn Taimiyah, sang guru dari Imam Dzahabi, taubat dari urusan kafir mengkafirkan pada akhir-akhir masa kehidupannya. Nah, mestinya kalau kita udah lihat dia taubat nggak mengkafir-kafirkan lagi, kita mestinya ambil sikap yang terakhir. Jangan ambil sikap yang pada saat beliau masih mengkafirkan, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian nanti akan kita lihat. Saya tilbayan, kita akan dapat
tambahan penjelasan nanti an mauqif Ibn Taimiyah wa Ibnul Qayyim fil mas'alah dalam persoalan ini, warad Subki alaihima, dan juga reaksi daripada Imam Subki terhadap pendapat mereka. Ini nanti kita bahas pada halaman, tolong diperbaiki, halaman 9 paling bawah, footnote nomor 32. Unzur hadhihi risalah safha, di situ dituliskan halaman 63. Nah, ini terjadi pergeseran, bukan 63. Coret halaman 80. Nah, kenapa terjadi pergeseran? Karena kemarin pada saat kita rapikan mau dicetak, ada halaman yang bergeser ya, ikhwan. Dia kalau bergeser tambah satu paragraf aja, diberesin aja, maka halamannya juga akan ikut mundur. Makanya tadi saya katakan ini masih kita cetak secara terbatas sambil kita koreksi. 63 ganti dengan 80 ya, ikhwan. Baik. Ya, kita belum dapat jawabannya nih, kenapa begini nih, belum selesai nih. Baik, kita lanjutkan lagi ya, ikhwan. Halaman 10. Wa qad kanatil hal aswa wa ashad min dhalik hina qutila ba'dul ulama'i fi mithli tilkal qadaya. Saudara, kalau tadi kita lihat baru saling mengkafirkan aja kita udah kaget, saudara. Ulama-ulama besar mengkafirkan ulama lain, kita sudah kaget. Ternyata kondisi yang terjadi aswa wa asyad, lebih buruk dan lebih parah lagi ya, ikhwan. Apa yang terjadi? Mithl Imam Ibn Jarir At-Tabari, sahibut tafsir. Siapa yang enggak kenal Imam Tabari? Masyhur bitafsir Tabari ya, ikhwan. Nah, di sini dikatakan, mari kita lihat saudara. Lamma mata hasarahu muttahimuhu birrafat hatta dufina fi baitih. Jadi Imam Tabari itu difitnah sebagai rafat. Rafat itu Rafidi, Syiah. Jadi Imam Tabari dituduh oleh para pembencinya sebagai pengikut Syiah Rafidi. Begitu beliau wafat, rumahnya dikepung, nggak boleh dikuburkan di pemakaman umat Islam. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Hatta dufina fi baiti. Akhirnya dimakamkan di dalam rumahnya oleh murid-murid dan keluarganya, saudara. Kamarwahu Ibn Katsir fi tarikhi. Nah, Ibn Katsir menceritakan peristiwa ini dalam kitab tarikhnya. Nah, Tarikh Ibn Katsir, saudara, kita tahu, lihat di bawah 34, itu Al-Bidayah wan Nihayah, juz 14 halaman 795. Jadi Imam Ibn Katsir yang menceritakan ini, peristiwa-peristiwa semacam ini berceceran di kitab tarikh ya, ikhwan. Berserakan di kitab-kitab tarikh. Kejadian-kejadian seperti ini, saudara. Nah, kemudian berikutnya, wal Imamun Nasa'i rahimahullah sahibus sunan. Siapa enggak kenal Sunan Imam Nasa'i, saudara? Sunanun Nasa'i. Alladzi qutila bidimsk lituhmatit tasyayyu. Juga dibunuh di Damaskus. Karena apa? Difitnah sebagai tasyayyu, orang yang pro Syiah. Jadi kejadiannya begini. Imam Nasa'i waktu itu hijrah, saudara, dari negerinya berangkat ke Damaskus, Dimsk. Sampai di Damaskus dia kaget. Karena banyak masyarakat yang dilihat yang benci Sayyidina Ali, caci maki Sayyidina Ali, enggak suka dengan Ahlul Bait, saudara. Dia kaget. Kok bisa begini penduduk Damaskus ini? Nah, jadi beliau mau meluruskan itu. Beliau tulis sebuah kitab judulnya Fadhail Ali. Nah, keutamaan Ali. Nah, gara-gara ditulis Fadhail Ali dituduh Syiah langsung. Nah, akhirnya orang-orang yang enggak suka berusaha untuk menghabisinya dan akhirnya beliau dibunuh, saudara. Bayangkan, ini ulama besar nih, Sunan Nasa'i, yang kitabnya kita baca sampai saat ini, saudara. Nah, jadi kejadian begitu tuh orang nggak terima, saudara. Dia nggak terima. Wah, ini Syiah nih, ini pro Ahlul Bait ini pro Syiah nih, kafir nih, bunuh aja. Jadi gampang betul ngehalalin darah orang, saudara. Nah, sampai akhirnya para imam menjadi korban. Padahal imam-imamnya nggak ada ngajarin begitu, saudara. Nah, akhirnya para imam jadi korban, saudara, karena pertikaian yang terjadi di bawah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, saudara.
Wal Imam al-Mufassir Fakhrur Razi. Kita tahu tafsir Fakhrur Razi ya ikhwan, Imam Fakhrur Razi. Ini mazhabnya Syafi'i Asy'ari. Alladzi qutila lituhmati ta'til. Ternyata Imam Fakhrur Razi juga dibunuh karena dianggap sebagai Jahmiyah. Karena dianggap oleh kelompok-kelompok tertentu ini tidak menerima sifat-sifat Allah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran. Saudara, padahal Imam Fakhrur Razi itu Syafi'i Asy'ari. Dia memang banyak mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Cuman takwilnya ini, saudara, dinilai oleh orang-orang yang tidak paham seolah-olah dia mengabaikan sifat-sifat Allah. Dia yang Asy'ari dituduh Mu'attilah, akhirnya dibunuh. Kemudian wal Imam Abi Bakar bin Furq wal Imam al-Buri asy-Syafi'i alladzaini qatalahuma mukhalifuhuma fil madhab bis-sum. Jadi ada dua saudara fuqaha dari mazhab Syafi'i, Imam Abu Bakar bin Furq sama Imam Buri, dua-duanya diracuni. Kama dzakarahu Ibnu Subki, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Subki fit Tabaqat, dalam kitab Tabaqatnya saudara. Diceritakan juga oleh Ibnu Atsir fil Kamil. Diceritakan juga oleh Imam Zahabi fi Tarikhi. Nah, jadi sebagaimana saya katakan tadi, cerita semacam ini berserakan. Nah, itu yang baru kita kenal imam-imam besar. Bagaimana yang bukan imam? Bagaimana orang biasa masuk ke kampung orang beda pendapat, dibunuh ya ikhwan. Ini yang kita cerita barusan bukan sembarang orang, saudara. Imam Fakhrur Razi, kemudian tadi Imam Nasai, Imam Tabari, bukan sembarang orang. Nah, kalau ulama-ulama besar itu bisa menjadi korban akibat sikap saling mengkafirkan di tengah umat, apalagi yang bukan ulama. Jadi saya pikir sikap semacam ini nggak boleh jadi warisan sejarah. Ini pernah terjadi di zaman dulu, di zaman sebelum kita. Nah, kita sekarang mesti berusaha untuk mencegah. Walaupun faktanya sampai hari ini masih terus terjadi ya kawan. Depan mata kita kan sekarang. Nggak cocok dengan mazhab, dipersekusi. Nggak cocok dengan mazhab, dibubarin pengajian orang. Nah, ya hari ini yang jadi korban, saudara, hari ini yang jadi korban dari mazhab yang sebelah. Besok bisa yang menjadi korban mazhab yang sebelahnya lagi. Kan masing-masing kan punya komunitas, punya pengikut di daerah. Hari ini di Tanah Jawa yang menjadi korban mazhab A. Besok di Sumatera bisa jadi yang jadi korban mazhab B. Jadi sampai hari ini depan mata kita ini masih terjadi. Ini mesti di stop, dihentikan. Nggak boleh terjadi main bunuh begitu gara-gara beda pendapat soal mazhab ya kawan. Jadi kalau kita punya ilmu, ya bertarung dong dengan ilmu. Berdebat dong dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab. Bukan dengan otot. Bukan main bubarin, main bakar, main usir, main bunuh. Apa bedanya dengan kejadian yang tadi kita ceritakan yang berserakan dalam sejarah ya kawan. Nah baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita mencoba untuk memahami kenapa itu terjadi saudara. Mari kita lihat. Laqad ankara ba'dul ulama riwayat takfir minas salaf. Jadi ada sebagian ulama mengingkari cerita-cerita saling mengkafirkan di antara salaf. Seperti di antara Imam Ahmad dengan Karobisi yang tadi saling mengkafirkan saudara. Atau seperti Ibn Taimiyah dengan Subki saudara dan seterusnya. Ada sebagian ulama menganggap enggak ada itu cerita saling mengkafirkan. Jadi mereka sikap sedemikian rupa saudara. Tapi jangan lupa wal ba'dul akhar, sebagian ulama lagi saddaquha, membenarkan memang itu terjadi. Wa qabiluha, dan menerima memang riwayat itu ada, enggak bisa ditutupin. Nah, mana bisa ditutup-tutupi ya kawan, orang berserakan kok di dalam kitab-kitab tarikh. Nah, tapi walakinnahum, akan tetapi mereka awaluha ditakwilkan. Jadi mereka akui ya ada memang si A mengkafirkan si B mengkafirkan si A. Enggak bisa kita tolak, itu ada dalam riwayat. Enggak bisa kita tutup-tutupi, tapi ditakwilkan. Faminhum. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan man qala bi annal murada bit takfir minas salaf
huwa kufrun duna kufrin. Jadi kalau ulama salaf itu mengatakan kafir, maksudnya kufrun duna kufrin. Maksudnya perbuatan itu bukan kafir keluar dari agama, bukan. Tapi perbuatan tersebut bisa mengantarkan kepada kekafiran, tapi belum kafir. Itu namanya kufrun duna kufrin, saudara. Nah, jadi enggak langsung mutlak dia keluar dari agama. Ada juga di antara ulama mengatakan wa minhum man qala. Ada juga di antara ulama mengatakan iya, dulu memang ada mereka saling mengkafirkan, akan tetapi katanya saudara, innahum mereka ini raja'u minat takfir. Tapi pada akhirnya mereka itu semua rujuk kembali daripada sikap takfir. Artinya menyadari tidak lagi mengkafirkan. Nah, ini dua solusi. Ini dua menarik nih. Sebetulnya ada tiga. Jadi satu, ada ulama yang bersikap, nggak ada itu cerita. Abaikan aja. Nggak ada itu cerita. Abaikan aja. Jadi jangan kaget. Kalau besok mungkin Anda bertanya ke ulama atau kiai, mengatakan nggak ada tuh cerita begitu. Nah, ini saking husnudzonnya, saudara. Saking husnudzon dan untuk lihimayatil ummah. Maksudnya baik, maksudnya udahlah jangan cerita-cerita yang begitu, udah. Nah, jadi jelek, enak. Dengernya aja udah nggak enak. Udah jangan diceritain dah, udah tutup, nggak ada tuh. Tujuannya baik, ya kawan. Tujuannya baik. Hanya saja repotnya kalau orang berpendapat begini, nanti begitu diunjukin kitab, serba salah nih. Karena di kitab memang ada, saudara, nggak bisa dipungkiri. Sekarang yang kedua, kalau yang kedua terima aja, memang ada kok dalam cerita. Kenapa kita mesti pungkiri? Kenapa kita mesti menolak kenyataan? Kenapa kita mesti menolak fakta yang ada? Tapi takwilkan. Iya benar. Ada dulu ulama salaf ini mengkafirkan si A mengkafirkan si B. Tapi maksudnya kata kafir di sini bukan kafir kharij anil Islam. Bukan kafir keluar dari Islam, bukan. Yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Maksudnya kafir tapi bukan kekafiran yang bawah, yang keluar dari Islam. Setidaknya yaitu perbuatan jelek lah. Bisa mengantarkan kepada kekafiran menurut yang bersangkutan. Tapi bukan berarti kafir keluar dari Islam. Kira-kira jelas tidak? Yang tiga. Nah, kalau yang tiga lebih simpel. Terima aja itu riwayat, terus kunci. Tapi yang ngomong begini udah tobat. Selesai. Saudara, dulu iya awalnya waktu masih muda dia ngafirin. Orang-orang yang gak cocok. Nah, tapi di akhir umurnya mereka tobat. Kalau udah di akhir umur tobat, jangan kita pakai lagi dong fatwa sebelumnya. Yang kita pakai fatwa yang paling akhir. Nah, mana dalilnya? Mari kita lihat ya, kawan. Karena dalam urusan agama kita selalu dituntut harus ada dalil. Mari kita lihat, saudara. Laqad dahara adz-Dzahabi rahimahullah fi kitabih Siyar A'lamin Nubala. Annal Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah raja'a min sya'ni takfir. Ternyata Abul Hasan Asy'ari dalam ilmu akidah juga enggak luput. Juga kadang-kadang mengkafirkan kelompok lain. Kelompok di luar Ahlus Sunnah. Tapi akhirnya beliau kembali. Di mana dikatakan oleh Imam Zahabi fa innahu qala fi akhiri umri. Jadi di akhir umurnya Imam Asy'ari mengatakan, saudara, kepada keluarganya, kepada muridnya, saudara, kepada semua orang yang ada di sekitarnya, beliau punya pesan. Apa pesannya? Ishhad aliyya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Persaksikanlah olehmu untukku bahwa sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlil qiblah. Nah, artinya ahlil qiblah yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sholatnya masih menghadap kiblat, saudara. Kemudian kenapa beliau katakan enggak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat? Li'annal qul. Karena semua kelompok yusiruna ila ma'budin wahid. Karena semua firqah-firqah tersebut mengisyaratkan kepada Tuhan yang satu, yang disembah yang satu. Kemudian beliau katakan wa innama hadza kulluhu, dan sesungguhnya ini semua perselisihan yang ada ikhtilaful ibarat, hanya perbedaan ibarat, perbedaan penafsiran, perbedaan persepsi.
Jadi enggak mestinya umat Islam saling mengkafirkan. Thumma, kemudian di halaman yang sama, Imam Zahabi dzakara aidan, juga menulis di halaman yang sama, anna Ibn Taimiyah, bahwa sesungguhnya Ibn Taimiyah raja'a minat takfir. Yaitu juga taubat, enggak mau dengan sikap takfir lagi. Faqala aqaba kalamil Asy'ari. Jadi setelah beliau sampaikan ucapan Imam Asy'ari, beliau cantumkan juga ucapan Ibn Taimiyah. Apa ucapan Ibn Taimiyah yang diriwayatkan oleh muridnya sendiri, yaitu Imam Zahabi. Imam Ibn Taimiyah mengatakan, wa binahwi hadza adin wa kadza kana syekhuna. Ini Imam Zahabi nih. Wa binahwi hadza adin. Jadi beliau katakan, ya seperti inilah aku meyakini, seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari inilah aku beragama. Wa kadza kana syekhuna. Begitu juga guru kami Ibn Taimiyah fi awakhir ayyamih, di akhir-akhir daripada masa hidupnya. Yaqulu, guru saya pernah berkata, maksudnya Ibn Taimiyah, ana la ukaffir ahadan minal ummah. Saya tidak mengkafirkan seorang pun daripada umat. Wa yaqulu, dan kemudian Imam Zahabi mengatakan bahwa Ibn Taimiyah juga meriwayatkan hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi mengatakan, la yuhafidz 'alal wudu'i illa mu'min. Jadi tidaklah orang yang menjaga wudu kecuali mukmin. Akhirnya Ibn Taimiyah mengatakan, faman lazamas sholawati biwudu'in fahuwa muslim. Barang siapa yang melazimkan dia sholat dengan wudu, dia muslim. Jadi nggak usah ribut soal perbedaan-perbedaan, yaitu segala macam i'tiqadat, kecuali yang kufrun bawa, kecuali kekafiran yang nyata. Kalau kekafiran yang nyata kita nggak cerita lagi ya, ikhwan. Orang ngaku nabi baru itu nyata tuh. Ada kitab suci baru itu nyata tuh. Nah kalau yang nyata-nyata begitu kita nggak cerita. Ini kan ada pertikaian-pertikaian, perbedaan tafsir, perbedaan takwil, perbedaan di dalam memahami suatu ibarat ya ikhwan. Nah inilah yang perlu kita ketahui apa yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Saudara. Nah beliau sampaikan itu dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, juz 15 halaman 88. Alhamdulillahi rabbil alamin.